3, pelajaran 7. Judulnya sasaran iman yang menyelamatkan. Jadi pelajaran ini berbicara tentang satu kebenaran yang sangat penting, yaitu apa? Iman yang menyelamatkan bukan percaya pada sesuatu tentang Yesus. Hati-hati ya. Iman yang menyelamatkan bukan percaya pada sesuatu tentang Yesus, tetapi menerima Yesus seutuhnya. Jadi iman yang menyelamatkan bukan percaya pada sesuatu tentang Yesus. Oh, tentang Yesus yang ini toh, apa yang dia yang kasih, oh dia yang lembut, tapi yang lainnya ya terima enggak, ya. Kalau menerima Yesus itu menerima secara utuh. Yesus itu seperti apa? Ya semuanya sak paket tentang Yesus itu utuh, terima. Sak Yesusnya, sak kerajaannya, kuasanya semuanya terima. Satu paket. Ya. Dan kadang-kadang sak paket itu juga ada bonus-bonusnya. Nah, Yohanes 1 ayat 12. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, bukan mereka yang taat dulu atau mereka yang baik dulu, tapi percaya dalam namanya. Ya. Nah, semua orang, tidak pilih-pilih orang, semua orang menerimanya diberinya kuasa, tidak pilih-pilih. Oh ini hamba Tuhan yang seperti ini, hamba Tuhan yang beda lagi, tidak dibeda-bedain, tidak. Ya. Tetapi semua orang yang percaya itu menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi menjadi anak-anak Allah itu bukan proses. Ya, tetapi itu ketika kita menerima kuasa, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya padanya, saat itu juga kita diberi roh anak, saat itu juga kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Ya. Nah, yang pertama, jangan menikahi Yesus karena manfaatnya. Ya. Jadi ilustrasi pernikahan tadi sangat kuat. Ya. Seorang wanita tidak ingin dinikahi hanya karena bisa memasak dan membersihkan. Ia ingin diterima sebagai pribadi yang betul. Ya. Nah, demikian juga dengan Kristus. Banyak orang ingin diselamatkan dari neraka aja. Banyak orang ingin diberkati. Banyak orang ingin disembuhkan. Banyak orang dipulihkan, tapi tidak mau tunduk kepadanya sebagai Tuhan. Itu seperti menerima manfaatnya, tetapi nggak menerima pribadinya secara. Ya, seperti orang yang menikah, ya, nggak cuma maksudnya nggak cuma menikahi karena dia pintar masak, ya kan? Atau dia pintar bersih-bersih, kan enggak? Ya kan? Tapi semua seutuhnya, pribadi seutuhnya. Nah, kita menerima Dia bukan sebagian dari Dia. Yohanes 1 ayat 12. Tadi Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak. Jadi ayat ini tidak berkata yang menerima keselamatannya, yang menerima berkatnya, tetapi yang menerima Dia. Amin. Ya. Iman yang menyelamatkan berfokus pada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, jadi jelas ya. Percaya pada siapa? Yesus.
percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bukan percaya pada konsep keselamatan, ya. Bukan percaya pada doktrin tertentu, bukan percaya pada sistem agama, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya. Nah, tapi Alkitab menunjukkan bahwa kita menerima seluruh pribadinya, namanya, jabatannya, ya. Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Lukas 6. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Amin. Tuhan berarti Tuhan yang penguasa, yang berhak mengendalikan hidup kita. Dia punya hak, karena dia Tuhan, ya. Penguasa, dia punya hak untuk mengendalikan hidup kita. Seharusnya kita melakukan apa yang dia katakan. Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus berarti apa? Juru selamat. Ya, kita menerima dia sebagai penguasa, pengendali hidup kita. Kita juga menerima dia sebagai juru selamat. Kemudian di Lukas 23 ayat 2. Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kita juga menerima dia sebagai apa? Kristus. Berarti apa? Mesias, Raja yang diurapi. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak memilih salah satunya. Kita tidak bisa berkata, aku mau Yesus sebagai juru selamat, dan lainnya tidak mau. Aku mau terima dia sebagai juru selamat, tapi nggak terima dia sebagai Tuhan. Ya, ada yang seperti itu juga, ya kan? Oh iya, Yesus itu memang utusan Allah, tapi dia bukan Tuhan. Ya, itu ada juga yang mengajarkan seperti itu. Nah, kita menerimanya utuh. Dia raja, dia penguasa, dia yang diurapi, dia Tuhan, ya. Dia juga raja. Nah, Injil berpusat pada pribadi Kristus. Ya. Injil, nah ini Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil yang tadi kalian Injil kasih karunia tadi, Injil kerajaan Allah, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Injil ini kekuatan Allah. Jadi kalau kita mau hidup dalam kekuatan Allah, ya kita hidup di dalam Injil kerajaan Allah, hidup dalam Injil kasih karunia Allah. Dan kalau kita ingin orang mengalami kekuatan Allah, hidupnya dipulihkan dari kekuatan Allah, ya beritakan Injil ini pada mereka. Ya. Jadi Injil Allah ini pusatnya pada siapa? Roma 1 tadi ayat 1 sampai 3. Roma 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita bacain. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi Injil Allah ini berpusat pada anaknya, pada Yesus. Injil bukan hanya berita tentang salib, bukan hanya berita tentang pengampunan,
bukan hanya berita tentang mukjizat. Injil adalah Yesus itu sendiri. Semua berkat ada di dalam pribadinya. Amin. Jadi kalau kita bicara Injil, mau nggak mau senternya adalah Yesus. Ya, kalau kita membawa orang pada Injil, bukan membawa pada dirinya sendiri, tapi membawa pada Yesus. Ya. Nah, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku, ia mempunyai hidup yang kekal. Makan itu berarti apa? Menerima sepenuhnya. Apa yang kita makan itu menjadi bagian dari hidup kita. Amin. Nah, kita makan, dan kita makan ini menjadi bagian dari hidup kita. Ya, Galatia 3:27. Galatia 3:27. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu telah mengenakan Kristus, bukan mengenakan sebagian dari Dia, tetapi seluruh dirinya. Jadi ketika di dalam roh kita ini dilihat, dipandang di dalam roh, itu bukan diri kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Kita mengenakan Kristus sepenuhnya dalam hidup kita. Dan nggak cuma itu aja, kita juga mengenakan Kristus itu artinya kita mengenakan kuasanya juga, kita mengenakan otoritasnya, kita mengenakan hikmatnya, pengetahuannya, semua. Ya. Nah, pertobatan sejati adalah dua pertanyaan penting. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 5 sampai 6. Kisah Para Rasul 9 ayat 5 sampai 6. Ya. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ya. Ini dua pertanyaan penting ya, dalam dua kata. Siapa engkau Tuhan? Dan apa yang harus aku perbuat? Jadi iman yang mengamalkan selalu menghasilkan apa? Pengenalan pribadi kepada Yesus. Ya, siapa engkau Tuhan? Pengenalan pribadi pada Yesus. Oh, siapa nih? Aku bertobat pada siapa? Dan kesediaan dirinya untuk taat. Itu bertobat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Paulus tadi, oleh Saulus. Siapa engkau Yesus? Dan apa yang harus aku perbuat? Jadi pengenalan pribadi pada Yesus dan kesediaan untuk taat. Itu pertobatan yang sejati. Roma 7:4. Roma 7:4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi kalau kita terima tubuh Kristus, Taurat, hukum Taurat yang ada dalam hidup kita ini mati. Ya, kalau udah mati jangan dibangunin lagi. Supaya apa? Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Ya, kita menjadi milik Kristus yang telah bangkit. Ini gambaran tentang pernikahan rohani.
Ya, dan dalam pernikahan kita ada apa? Komunikasi. Kita ada saling mengasihi. Kita saling menghormati satu sama lain. Kita hidup bersama, nggak sendiri-sendiri, ya. Nah, jadi bukan hubungan sesekali. Sekarang punya hubungan, besok enggak, nanti sore punya hubungan, pagi enggak. Dan bukan hanya saat butuh pertolongan toh. Itu pernikahan yang sejati di situ. Pernikahan di dalam toh itu seperti itu. Ya, kita dalam pernikahan kita berkomunikasi, saling mengasihi satu sama lain, saling menghormati, hidup bersama, ya, merespon, ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini makanya ringkasannya secara intinya apa? Iman yang menyelamatkan itu berpusat pada pribadi, yaitu siapa? Yesus. Kita tidak bisa memilih jabatannya saja. Ya. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Injil adalah tentang Kristus, tentang Dia, bukan hanya tentang manfaatnya toh. Ya. Pertobatan sejati menghasilkan ketaatan. Hubungan dengan Kristus adalah seperti pernikahan, ya, ada komunikasi, ada saling mengasihi. Ya. Kita dipindahkan tadi dari kegelapan pada terang. Kerajaan akan datang penuh kemuliaan gelap. Amin. Nah, sebagai refleksi, apa kita hanya datang kepada Yesus pada saat untuk pertolongan, atau kita benar-benar mengasihi Dia, atau kita benar-benar mengenal Dia, tunduk kepada Dia, hidup bersamanya setiap hari. Iman yang sejati bukan sekedar percaya bahwa Yesus menyelamatkan. Iman yang sejati adalah menerima Yesus seutuhnya. Dan ketika kita menerima Dia sepenuhnya, hidup kita pun menjadi miliknya sepenuhnya. Amin. Amin.